Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Paralel 1 Pengantar Manajemen akan membahas mengenai sistem pengendalian pada PT Viva Medica Farma dengan anggota Alika Ihsaniade Putri, Kamila Nursyah Fitri, dan saya Gina Barinaldi. Jadi PT Viva Medica Farma merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi obat di wilayah Sumatera Selatan. Distribusi obat pada PT Viva Medica Farma ini dikhususkan untuk apotek yang berada di kawasan wilayah Sumatera Selatan. Dalam mengikuti perkembangan zaman tentunya dibutuhkan pemberdayaan pada sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Dalam meningkatkan kinerja di sini tentunya tidak bisa begitu saja terjadi, namun dibutuhkan juga suatu alat untuk menghadapi tantangan bisnis yang ada dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, ditetapkan tujuan dan target oleh perusahaan sendiri. Yang pertama, memperbaiki sistem pengendalian yang bermasalah. Yang kedua, meningkatkan daya saing sehingga unggul dari kompetitor. Yang ketiga, tercapainya target penjualan dan ekspansi perusahaan. Yang keempat, antisipasi terhadap masalah yang akan muncul ke depannya. Dan yang kelima adalah memanfaatkan peluang dengan perencanaan yang baik. Masih dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, PT Viva Medica Farma telah melakukan beberapa langkah sistem pengendalian. Di antaranya yang pertama adalah redefinisi bisnis inti, yang merupakan perubahan yang dilakukan perusahaan untuk terus mengikuti perubahan bisnis yang semakin modern dan dapat mengikuti sesuai dengan tuntutan bisnis. Untuk tuntutan bisnis ini timbul dari adanya stakeholder, yaitu pemegang saham hingga karyawan dari perusahaan. Inti dari langkah pertama ini dilakukannya transformasi bisnis dengan yang pertama menentukan pola pikir, konsep, dan strategi yang berbeda dari pesaing yang ada di pasar. Yang kedua, membangun tujuan dan budaya badan usaha yang jelas. Yang ketiga, menetapkan pembagian kerja dan jabatan yang dikontrol dengan adanya prosedur dan standar yang kuat dari perusahaan. Untuk melakukan langkah pertama ini, diperlukan pemikiran yang matang dari pihak manajemen sendiri untuk berubah dan sanggup melakukan komitmen yang mereka buat. Yang kedua, yaitu adalah reorientasi stakeholder. Inti dari langkah kedua ini yaitu mengurutkan kembali stakeholder sesuai dengan kepentingan perannya. Untuk urutannya sendiri, yang pertama ada pemegang saham, yang kedua konsumen, yang ketiga karyawan, yang keempat supplier. Kegiatan ini dilakukan agar para stakeholder tidak merasa dirugikan atas langkah atau keputusan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat merasakan keuntungan dan dukungan dari para stakeholder. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Sebenarnya direktur atau pemimpin dari perusahaan sendiri sudah dinilai berkarisma di antara karyawan, namun masih dinilai kurang transformasional. Maksudnya adalah direktur atau pemimpin dari perusahaan kurang membangun nilai budaya untuk menarik karyawan agar loyal kepada perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya kepemimpinan transformasional ini dapat dibangun nilai-nilai budaya perusahaan itu sendiri. Untuk kepemimpinan ini juga berguna untuk membuka potensi bagi karyawan, karena biasanya pemimpin lebih terbuka untuk menerima ide dari karyawannya. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen. Merchant dan Funder State 2007 memaparkan dalam 4 kategori. Yang pertama ada Action Control. Action Control merupakan sistem yang mengawasi dan mengendalikan karyawan untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua ada Result Control. Result Control ini merupakan alat kontrol yang bertujuan untuk memicu karyawan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian ada Personal Control. Personal control ini membangun pola pikir karyawan secara alami untuk mengontrol dan memotivasi diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada cultural control. Cultural control ini merupakan pengendalian yang didesain untuk mengontrol kegiatan secara bersama-sama dengan cara pemberian tekanan kelompok pada individu yang menyimpang dari norma dan nilai dari kelompok tersebut. Selanjutnya, permasalahan, akibat, dan sistem pengendalian pada PT Viva Medica. Permasalahan yang pertama adalah pembagian kerja yang tidak jelas. Akibatnya, kebingungan dalam bekerja sehingga mengakibatkan adanya keterbatasan kemampuan dari karyawan dan proses pertanggungjawabannya jadi tidak jelas. Sistem pengendaliannya berupa action control.
Rekomendasi sistem pengendalian manajemennya berupa perancangan pembagian kerja yang jelas dan ditetapkan secara formal kepada karyawan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu rangkap jabatan. Akibatnya, karyawan merasa terbebani karena menghandle banyak pekerjaan sedangkan gaji yang diterima tetap. Sistem pengendaliannya action control. Rekomendasi sistem pengendalian manajemennya menetapkan jabatan yang jelas dan disertai bonus lebih bagi karyawan yang menerima pekerjaan yang lebih berat. Permasalahan yang ketiga, jam operasional, di mana akibatnya kehilangan peluang dalam menjual sehingga omset perusahaan menurun karena kinerja perusahaan yang tidak maksimal. Sistem pengendaliannya berupa action control dan cultural control. Rekomendasi sistem pengendaliannya ditetapkannya sistem absensi bagi karyawan dan adanya ketegasan berupa sanksi yang tepat disertai teladan yang baik dari direkturnya sendiri. Permasalahan yang keempat yaitu target kerja. Akibatnya, tujuan dan motivasi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan perusahaan baik dalam bagian operasional dan administratif. Sistem pengendaliannya adalah result control. Rekomendasi sistem pengendalian manajemennya ditetapkannya target kerja yang sesuai dengan kemampuan dari karyawan dan dalam pencapaiannya adanya pemberian bonus dan promosi jabatan bagi karyawan. Permasalahan yang kelima, tujuan dan budaya. Akibatnya terjadi aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, baik yang dilakukan individu maupun bersama. Sistem pengendaliannya berupa cultural control. Rekomendasi sistem pengendaliannya ditetapkan nilai-nilai positif dan arahan yang positif seperti datang tepat waktu, pengucapan salam, dan tujuan bersama untuk membangun perusahaan disertai penghargaan atas keberhasilan bersama. Permasalahan yang keenam, yaitu penerapan reward dan punishment. Akibatnya, karyawan tidak termotivasi dalam bekerja maupun melayani konsumen sehingga kepuasan pelanggan menurun. Sistem pengendaliannya berupa action control, pursuit control, dan cultural control. Rekomendasi sistem pengendalian manajemennya memberikan penghargaan jika karyawan berhasil dan memberikan sanksi yang tegas jika karyawan keluar dari aturan yang ditetapkan. Sehingga rekomendasi yang ditetapkan yaitu berupa ketegasan dalam menjalankan reward dan punishment. Terakhir yaitu kesimpulan dari materi kelompok kami, dalam meningkatkan kinerja pada PT Viva Medica Farma perlu dilakukan pengendalian dalam mencapai hal tersebut. Salah satunya melalui langkah-langkah pada sistem pengendalian berupa redefinisi bisnis inti, reorientasi stakeholder, dan kepemimpinan transformasional pada elemen yang terdapat pada PT Viva Medica Farma. Pada permasalahan yang ditemui pula, sistem pengendalian yang digunakan dominant action control, yaitu sistem yang mengawasi dan mengendalikan karyawan secara langsung agar tidak melakukan kesalahan maupun kecurangan. Sekian dari kelompok kami, dan berikut sumber materi yang kami bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.